Memiliki mimpi memajukan budaya Banten, Lia Ayu, wanita asal Cikupa, Tangerang, mendirikan Sanggar Budaya Seilia. Di sanggar ini miliknya, Lia mengajarkan keterampilan craft dan fashion kepada anak-anak prasejahtera agar dapat berwirausaha. Berawal dari masa sulitnya saat menjalani pendidikan sarjana, Lia Ayu terpikir untuk membuat kerajinan sesuai dengan keahliannya. Bermodalkan uang 50.000, ia membeli limbah bekas tekstil dan mengolahnya menjadi pasmina yang cantik dan menjadi komoditas yang dapat membantu perekonomiannya. Karena memiliki respon yang baik atas karyanya, lalu ia melanjutkan visinya untuk dapat berdaya di bidang craft dan fashion. Kembali ke kampung halaman di Tangerang mendirikan Sanggar Seilia pada 2020, ia fokus pada kerajinan khas Banten karena dianggap berpotensi menjadi komoditas kerajinan yang dapat terekspos secara luas. Sejumlah kerajinannya juga memiliki keunikan karena memanfaatkan tanaman dan limbah sayur. Lia juga memberdayakan anak-anak prasejahtera untuk mau belajar berkreasi dengan biaya Rp0 alias gratis. Ia ingin keterbatasan anak-anak tidak membatasi mereka untuk berwirausaha dan mewujudkan impiannya. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Lia Ayu, pendiri Sanggar Budaya Seilia. Mari kita sapa langsung. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Lia, apa kabar? Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baik Mbak Lia, Mbak ngomong-ngomong soal ketertarikan Mbak Lia tentang craft dan fashion. Sebenarnya sejak kapan nih Mbak Lia menyukai bidang ini Mbak? Kalau untuk menyukai, saya memang dari kecil sangat menyukai bidang craft dan fashion. Lalu juga kebetulan juga saya di Universitas Jakarta itu mengambil jurusan tata busana, jadi fashion. Baik, wow berarti dari Mbak Lia menjadi mahasiswa ya Mbak ya, mahasiswa tata busana. Lalu Mbak, ini kan Mbak Lia terfokus pada budaya khas Banten nih Mbak. Mengapa Mbak Lia memilih budaya Banten tersebut? Karena saya berasal dari Banten, tepatnya saya ada di Cikupa, Kabupaten Tangerang. Jadi saya ingin memajukan budaya Banten yang mungkin belum banyak orang mengetahuinya dan bahkan mungkin ada beberapa yang belum terekspos. Jadi saya ingin mengembangkan dan melestarikan budaya-budaya di Banten tersebut. Baik, budaya-budaya Banten. Sebenarnya apa sih Mbak yang ingin Mbak Lia tonjolkan dari budaya-budaya Banten itu sendiri? Apakah ada keunikan nih Mbak dari budaya Banten? Untuk keunikannya di Banten ini, saya sekarang sedang mengelola 15 serat alam yang berasal dari Banten, khususnya seperti bambu, rotan, lalu juga ada pandan, ada gambas, ada eceng gondok, dan sebagainya. Nah, itu kita kolaborasikan, kita komodifikasikan menjadi produk-produk baru yang memiliki nilai jual yang tinggi. Dan khususnya yang sedang booming ini yang kita buat dengan anak-anak sanggar, itu ada kostum karnaval 15 serat alam. Jadi kita buat dari bahan-bahan ramah lingkungan, limbah-limbah sayur, lalu juga ada limbah sisa-sisa tekstil karena kebetulan kita berasal dari Tangerang, di mana Tangerang merupakan kota 1000 industri. Jadi kita memanfaatkan limbah-limbah tersebut menjadi produk atau kostum yang memiliki nilai jual seperti itu. Baik Mbak, berarti kan ada unsur-unsur serat alam ya Mbak ya dalam pembuatan craft maupun fashion yang Mbak Lia buat dengan anak-anak. Lalu Mbak, bagaimana Mbak ada proses kreatif dalam mendesain atau membuat karya fashion dengan unsur-unsur serat alam? Apakah ada kesulitan ya Mbak? Untuk kesulitan mungkin dari sisi pengolahannya, karena kan di mana serat alam atau limbah-limbah tersebut kan supaya bisa menjadi barang yang siap pakai itu pasti ada prosesnya. Jadi harus dibersihkan dulu, lalu juga karena kita menggunakan pewarna-pewarna alami,
Jadi itu mungkin sangat memakan waktu. Jadi seperti kita membuat batik pewarna alam, lalu juga kostum-kostum yang kita buat juga dari pewarna-pewarna alam, yang kita batik juga, yang kita buat dengan berbagai teknik kain. Nah itu mungkin memakan waktunya di proses pewarnaannya seperti itu. Karena pewarnaan dan pengolahannya itu kita harus ramah lingkungan. Baik Mbak, lalu produk-produknya apa saja nih Mbak yang bisa mungkin digabung dengan unsur-unsur serat alam yang Mbak Lia tadi sebutkan? Untuk produknya banyak sih ya Mbak. Jadi yang pertama itu kostum karnaval 15 serat alam, lalu juga ada kostum-kostum tari. Kebetulan di kas Sanggar kami juga ada sendra tarinya. Jadi kita buat kostum-kostumnya semua, kostum tarinya itu dari berbagai macam serat alam. Lalu juga ada produk-produk seperti aksesoris, boneka, home decor, dan sebagainya. Jadi ada sekitar 500 produk. Wow, banyak sekali ya Mbak Lia, sampai saat ini mungkin sudah 500 produk dan juga 15 kostum. Lalu bagaimana Mbak pembuatan kostumnya? Apakah sulit dan juga apakah menggunakan teknik-teknik yang masih tradisional? Mungkin ada tantangan tersendiri Mbak? Bisa diceritakan? Untuk tekniknya itu rata-rata kita masih menggunakan handmade, tapi alhamdulillah kemarin setelah mendapat bantuan dari DAI-TV, anak-anak di sanggar kami mampu menjahit dengan menggunakan mesin jahit. Jadi sekarang untuk pengerjaan kostumnya itu bisa lebih cepat karena dengan dibantu dengan mesin jahit tersebut. Dan juga praktek-praktek yang lainnya itu menggunakan alat-alat praktek yang juga diberikan oleh DAI-TV. Wow, luar biasa sekali ya Mbak ya. Berarti juga sudah dibantu untuk melengkapi peralatan dalam melakukan aktivitas nih di Sanggar Mbak Lia sendiri. Mbak, lalu bagaimana aktivitas-aktivitas yang ada di Sanggar Celia ini? Tapi kita jeda dulu sebentar ya Mbak Lia. Sesaat lagi tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan membahas lagi perbincangan ini dengan Lia Ayu, pendiri Sanggar Budaya Celia. Baik Mbak Lia, Mbak, kita akan membahas sedikit tentang Sanggar Celia itu sendiri. Sebenarnya apa nih yang melatar belakangi Mbak Lia Ayu untuk membangun Sanggar Celia? Jadi yang melatar belakangi saya itu, kebetulan saya juga selain fashion designer, saya seorang instruktur pelatihan juga. Jadi setelah berkeliling dari kota ke kota, dari pulau ke pulau, jadi saya ingin mengembangkan anak-anak di sekitar lingkungan saya ini untuk mereka bisa lebih produktif lagi. Jadi saya ingin mengembangkan untuk anak-anak muda di sekitar lingkungan kami, agar mereka juga bisa mendapatkan kemampuan atau keterampilan di luar dari program sekolah. Jadi nanti ke depannya mereka juga bisa berwirausaha sendiri, lalu juga bisa berdikari dan mungkin membuka usaha sendiri, seperti itu. Baik. Lalu Mbak, bagaimana Mbak aktivitas-aktivitas di sana dan apa saja yang dipelajari oleh anak-anak prasejahtera? Untuk aktivitas sendiri kita mempelajari 72 jenis kerajinan, lalu juga sekarang sudah ada tata busana juga, jadi menjahit, mendesain. Nah, lalu juga anak-anak di sanggar kami tidak hanya belajar membuat kerajinan-kerajinan saja, tetapi mereka juga mengikuti berbagai macam event yang nanti kita akan kolaborasikan. Jadi seperti di tanggal 29 nanti, anak-anak di sanggar kami akan mengikuti event Pekan Kebudayaan Nasional yang diselenggarakan di Jakarta. Lalu juga di tanggal 31 itu juga nanti akan ada acara lagi di bandara. Seperti itu. Jadi anak-anak di sini kita libatkan langsung terjun ke dunia bisnis, lalu dunia event dan sebagainya, sehingga mereka mendapatkan pengalaman yang lebih.
Baik Mbak Lia, berarti mereka juga bukan hanya diajari untuk berkreasi ya Mbak ya, namun juga ikut serta dalam berbagai Iya. event, tentunya yang event-event karnaval itu sendiri Mbak. Lalu sejauh ini sudah berapa banyak anak-anak yang ikut di Sanggar Celia? Dan mengapa mereka ingin ikut serta Mbak di sanggar tersebut? Untuk anak di sanggar kami ini sekarang sudah ada sekitar 70 anak. Mereka itu ingin mengembangkan kreativitas yang ada dalam diri mereka, lalu juga potensi dan bakat-bakat yang mereka miliki, seperti ada yang berbakat di pembuatan kriya batik tulis. Nah, mereka menekuni seperti itu dan nanti mereka kita arahkan menjadi instruktur-instruktur pula. Lalu juga ada yang tertarik di modeling, lalu juga ada yang tertarik di bidang tarik suara dan sebagainya. Dan sekarang anak-anak di sanggar kami juga sudah mengikuti berbagai macam acara, jadi seperti mereka mengikuti Duta Pemuda, lalu juga Miss Hijab, dan acara-acara lainnya seperti itu yang mengembangkan, yang membantu potensi mereka. Baik Mbak Lia, berarti banyak sekali ya Mbak ya kegiatan-kegiatan yang ada di Sanggar Celia itu sendiri. Lalu Mbak, ini juga kan melibatkan anak-anak prasejahtera nih Mbak. Mereka banyak sekali yang mengikuti berbagai aktivitas yang ada di sanggar tersebut. Lalu mereka juga diajarkan untuk berwirausaha nih Mbak. Bagaimana nih bisa mengajarkan berwirausaha dan hasilnya bagaimana Mbak? Produk-produk yang dijual. Nah, nanti untuk ke depannya, anak-anak juga nanti akan dibuat seperti bisnis kelompok, yang nanti mereka juga akan mengikuti pameran-pameran, dan mereka juga nanti akan memiliki brand-brand sendiri, sehingga produk yang mereka buat ini bisa nanti mereka jual atau mereka pasarkan seperti itu. Jadi nanti mereka akan membuat seperti kelompok-kelompok bisnis, yang nanti mungkin kami akan arahkan untuk membuat UMKM baru gitu. Wow, menarik sekali ya Mbak Lia ya. Lalu produk-produk apa saja nih Mbak yang dijual atau yang sudah dibuat karya dari anak-anak prasejahtera di Sanggar Celia? Nah, untuk produknya itu seperti yang sudah berjalan ini kostum tari. Jadi ketika anak-anak membuat kostum tari ini, mereka sewakan, mereka juga mendapatkan pemasukan dari hasil sewa tersebut. Lalu juga ada sewa-sewa kostum karnaval, dan juga ada penjualan produk-produk seperti aksesoris, souvenir, dan sekarang kemarin itu mereka lagi membuat seperti gelang-gelang kecil itu mereka jual untuk ke sekolah-sekolah, lalu juga ada bros dan produk-produk lainnya yang mereka bisa jual secara cepat seperti itu. Baik, diajarkan berwirausaha juga tentunya dan juga mencoba berkreativitas sejak dini tentunya ya Mbak Lia. Lalu Mbak, dengan 70 anak sanggar yang ada di Sanggar Celia itu sendiri, apakah ada prestasi-prestasi ataukah mereka sudah mendulang prestasi yang baik Mbak? Nah, alhamdulillah untuk anak-anak di sanggar kami, sekarang ada sekitar 3 orang anak yang maju ke tahap nasional mengikuti Miss Hijab Banten, tapi tingkat nasional. Lalu juga ada Duta Pemuda Banten, kemarin yang sudah mengikuti Duta Pemuda Banten, itu ada dari 3 anak sanggar kami, Rena, Roy, dan Nisa. Lalu juga ada Indah, Siva, Nai, Ipa, Nur, dan lainnya itu sedang mengikuti event-event yang lainnya juga. Baik Mbak, berarti anak-anaknya juga terus beragam ya Mbak ya, banyak sekali mendulang prestasi. Lalu Mbak, ngomong-ngomong soal keikutsertaan Mbak Lia di program Mimpi Jadi Nyata DAI TV. Itu bagaimana Mbak bisa menjadi peserta atau penerima dari Mimpi Jadi Nyata DAI TV Mbak? Jadi awalnya itu ketika saya sedang berkunjung ke studio DAI TV, jadi ada yang menghubungi kami juga untuk bersama dengan anak-anak sanggar mengikuti program Mimpi Jadi Nyata tersebut. Karena anak-anak di sanggar kami ingin sekali memiliki perlengkapan, mesin jahit. Nah, jadi kita ikutkan ke program Mimpi Jadi Nyata tersebut. Wow, berarti sudah perwujudan mimpinya itu apa saja Mbak yang telah diberikan dari program Mimpi Jadi Nyata DAI TV?
Alhamdulillah, saya juga terima kasih kepada pihak Dai TV yang sudah memberikan perlengkapan mesin jahit, lalu juga perlengkapan alat-alat craft. Jadi seperti kain-kain, lalu juga ada berbagai macam perlengkapan. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh anak-anak di Sanggar Budaya saya. Baik, lalu perasaannya seperti apa nih Mbak Lia dan anak-anak Sanggar telah menerima perwujudan mimpi nih dari program Mimpi Jadi Nyata Dai TV? Pastinya mereka sangat senang sekali, sehingga peralatan tersebut, perlengkapan tersebut juga bisa dimanfaatkan oleh anak-anak di sanggar kami. Dan mereka juga dari perlengkapan tersebut, mereka membuat kerajinan-kerajinan baru yang akhirnya mereka bisa kembangkan dan bisa dijadikan produk-produk untuk mereka berwirausaha seperti itu. Dan bahkan sudah ada yang membuat baju-baju di sanggar. Baik Mbak Lia, wow berarti sangat bermanfaat sekali ya perwujudan mimpi yang diberikan oleh Mimpi Jadi Nyata Dai TV untuk membantu perlengkapan yang ada di Sanggar Celia. Lalu Mbak, yang terakhir mungkin Mbak, ini kan juga Mbak Lia membuat sanggar tentunya dengan berkreativitas dengan unsur-unsur alam yang ternyata itu dapat ditemui di sekitar kita. Namun banyak dari anak-anak mungkin zaman sekarang ingin otomatis gitu Mbak, untuk mendapatkan barang-barang itu untuk beli tanpa memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar. Lalu apa nih pesan Bali ya untuk kepada anak-anak atau generasi muda untuk tidak ada batas dalam berkreativitas? Jadi pesan saya, jadikanlah segala sesuatu hal yang positif di lingkungan kalian ini menjadi sebuah peluang. Jadi seperti pengolahan limbah-limbah, sampah-sampah, lalu juga serat-serat alam, itu tentunya masih bisa diberdayakan, masih bisa dikembangkan, masih bisa dijadikan suatu produk yang memiliki nilai jual tinggi jika kalian ingin berkreatif lebih dalam lagi, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Lia. Semoga banyak anak muda yang terinspirasi nih, seperti Mbak Lia untuk menjadi penggerak kreativitas. Dan juga semoga menang ya Mbak ya dalam ajang Pekan Kebudayaan Nasional minggu depan. Baik, terima kasih Mbak Lia telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Sama-sama. Pemirsa, Ikebana, pelengkap keindahan interior modern. Informasinya usai jeda tetap di Halo Indonesia.